Perlukah kita impor beras di tengah ada data, masih silang data, masih ada perbedaan data, tapi malam ini mungkin saya akan langsung konfirmasi kepada wakil rakyat kita di Komisi 4 DPR RI dan juga Kepala Badan Pangan Nasional yang sudah hadir di studio BTV. Tidak berhenti sampai situ, tentu jawabannya adalah kita perlu mencari jawaban apakah perlu kita impor atau perlu kita genjot lagi serapan dari para petani di dalam negeri, itu dua. Yang ketiga adalah kalau mau serap petani dalam produksi petani dalam negeri, apakah bisa ada stok? Selamat malam Kang Deddy, selamat malam Pak Arief. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Sebelum kita ngobrol, saya mau sapa rekan-rekan saya yang ada di 3 wilayah Indonesia. Ada dari Yogyakarta mewakili Indonesia Barat, ada dari Makassar mewakili Indonesia Tengah, dan Papua mewakili Indonesia Timur. Saya sapa, saya masih menanti rekan kami dari Jayapura bergabung. Mungkin ada gangguan sinyal, tapi semoga saat kita melakukan laporan langsung bisa terhubung dengan baik. Saya ke Yogyakarta terlebih dahulu, ada Adam Mardian di sana. Adam, Anda pantau, saya tahu ini malam sekali, tapi Anda pantau di beberapa pasar, apakah polemik mengenai perlukah kita impor? Ada pernyataan bahwa stok beras kita menipis, itu mengganggu dan berdampak pada satu, ketersediaan beras di pasar-pasar di Yogyakarta, dan yang kedua adalah soal harga. Anda, bagaimana pantauan Anda di sana? Baik, Mbak Kris, tadi sejak pagi hingga siang tadi memang kami sempat memantau ke beberapa pasar tradisional yang ada di Yogyakarta, terutama di kota Jakarta ya. Memang dari pedagang-pedagang itu mereka mengatakan ada kenaikan di semua jenis beras, mulai dari yang kelas. Adam, sebentar, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik. Mungkin di pesawat televisi pemirsa bisa didengarkan dengan baik, tapi saya perlu untuk mendengar materi Anda. Jadi mohon dibantu teman-teman untuk kita beralih dulu terlebih dahulu ke Makassar. Ada Ivan Ahmad, saya minta Adam Anda memperbaiki audio Anda supaya kami bisa mendengar lebih baik. Mungkin headphone Anda bisa lebih didekatkan. Tapi saya ke Ivan Ahmad terlebih dahulu. Ivan, ada di Makassar. Ivan, Anda juga pertanyaan yang sama. Anda sudah pantau di pasar-pasar di Makassar, adakah kenaikan harga atau masih adakah stok, masih cukupkah stok yang ada di pasar-pasar di sana? Ya, Christian, sesuai pantauan saya di salah satu pasar regional di Makassar, yaitu di Pasar Baeng-Baeng, Jalan Sultan Alauddin itu, meski stok beras stabil, mencukupi, bahkan bisa dibilang lebih, tapi harga beras mulai merangkak naik. Nah, kenaikan ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Nah, saya sempat menanyai salah satu pedagang, dia juga tidak tahu apa penyebab dari kenaikan ini, sebab kenaikan ini sudah dari distributor beras sendiri. Beras premium sendiri sekarang sudah naik jadi Rp12.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual seharga Rp11.000 per kilogram. Nah, sedangkan beras jenis medium dari Rp9.000 sekarang naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Begitu, Christian. Ya, Ivan, mungkin Anda bisa jawab singkat. Tapi dengan kenaikan harga yang terjadi, masih mudah didapatkan, artinya yang mau beli masih tersedia di pasar. Mungkin Anda bisa beri penegasan soal itu? Ya, di Sulawesi Selatan sendiri semua orang tahu kalau stok beras ini justru melimpah. Bahkan jika diminta, Sulawesi Selatan siap mengekspornya ke Jawa. Seperti itu, Christian. Berarti di sana ada stok ya, kalau menurut data Anda. Oke, kita coba nanti konfirmasi kepada 2 narasumber yang hadir di studio BTV. Terima kasih Ivan. Adam bisa kembali mendengar suara saya dengan baik, Adam? Oke, tampaknya masih terjadi gangguan audio. Saya ke Merto Tangke Payung di Jayapura, paling timur Indonesia. Sudah larut di sana, tapi saya mohon izin untuk bertanya mengenai harga dan ketersediaan stok beras di pasar-pasar. Bagaimana pantauan Anda? Baik, Christine dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa di kota Jayapura sendiri, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Papua, stok beras untuk masyarakat masih bisa dikatakan normal.
memang beberapa beras, komoditi beras seperti beras premium dan medium mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya untuk beras medium itu naik dari antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk beras premium harganya juga melonjak cukup banyak dari harga normalnya yang biasanya 13.000, saat ini sudah mencapai harga 15.000 rupiah. Sementara untuk beras bulog sendiri, menurut pedagang dan para pembeli, hingga saat ini harganya masih normal, yaitu di kisaran 10.000 rupiah. Christine. Ya, ada harga naik tapi tetap dengan mudah bisa didapatkan. Anda mungkin sempat berbincang dengan warga di sana, Ivan. Apa tanggapannya? Kenaikan harga Rp500 atau sampai 1.000 itu kan besar buat ibu-ibu rumah tangga. Anda sempat berbincang dengan pembeli di sana? Memang tadi sore saya sempat ke pasar dan sempat berbicara dengan beberapa pembeli yang kebetulan saat itu sedang membeli beras. Menurut mereka sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengkonsumsi beras bulog. Sehingga tidak terjadi kenaikan harga di beras bulog, sehingga mereka merasa tidak berpengaruh buat perekonomian mereka. Memang untuk beras medium dan premium mereka gunakan untuk acara-acara tertentu saja, dan ketika kenaikan itu hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah, bagi masyarakat Papua sendiri itu belum terlalu berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Baik, saya tadi belum tersambung dengan baik secara audio, visual sih sudah baik ya tadi dengan Adam. Terima kasih Ivan dan Merto. Ada Adam, saya kembali sapa Adam dari Yogyakarta. Saya harap bisa tersambung dengan baik. Adam? Adam? Selamat malam Adam. Baik, kita coba siapkan Adam, semoga sinyal bersahabat sehingga kita bisa berbincang langsung dengan Adam Mardian. Kita setidaknya dapat gambaran kalau di wilayah Jawa sendiri seperti apa. Tapi saya mulai perbincangan dengan Pak Arief dan juga Kang Dedi. Saya langsung ke pertanyaan, perlukah kita impor dengan kondisi saat ini? Saya tanya terlebih dahulu ke Pak Arief. Pak Arief ini dulu di Food Estate ya, di Food Station di Cipinang. Pasar Induk Beras Cipinang. Pasar Induk Beras Cipinang. Bapak bisa dipercaya menjadi Kepala Badan Pangan Nasional profesional. Jadi asumsinya adalah Bapak sangat paham. Kalau ditanya kepada Bapak, ini perlu dengan kondisi saat ini sudah perlu kita impor? Jadi begini, perlu dijelaskan yang pertama, produksi nasional beras cukup. Jadi produksi cukup, kemudian kita diuntungkan dengan kondisi cuaca, sehingga produksi di seluruh daerah itu sebenarnya cukup. Yang tidak cukup hari ini adalah stok yang di Bulog, sehingga diperlukan men-top up stok Bulog untuk cadangan kita, cadangan pangan, jika terjadi sesuatu, maaf seperti misalnya kejadian Cianjur, ya, ada alam, disaster, ya. bencana alam, Buat operasi pasar ya. intervensi yang harus dilakukan saat harga tinggi, itu memang diperlukan stok Bulog. Hanya kita harusnya, tadi diskusi dengan Pak Dedi juga, kita bicara masalah strategi, kapan harus menyerap, kapan harus melakukan intervensi, itu yang harusnya juga sama-sama di-manage dengan baik oleh Bulog menurut Anda. Betul. Tapi tadi saya ke gudang Bulog dan bertemu Pak Budi Waseso, katanya saat ini yang dilakukan adalah tidak langsung serta-merta impor, tapi melakukan penyerapan dari gudang-gudang gabah di para petani. Yang ada masuk dulu, ini kondisinya. Jadi memang katanya panen sudah berhenti atau sudah tidak ada memang di bulan ini atau? Enggak. Panen ini terus berjalan. Jadi Indonesia ini tidak panen bareng-bareng semua wilayah. Jadi panen itu bergilir. Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya, kemudian Lampung, nanti Sulawesi Selatan. Yang harus kita lakukan adalah identifikasi kapan panen raya. Jadi kalau kita punya grafik, semester pertama itu pasti tinggi. Semester pertama, utamanya itu berarti dari bulan Maret April. Jadi grafiknya bulan Maret April tinggi, kemudian dia akan turun di November Desember itu memang waktunya kita intervensi, bukan waktunya kita penyerapan. Tetapi kita sekarang dengan teman-teman BPS ya, kalau kemarin disebutkan
ada selisih Silang data, data. Enggak. Jadi data produksi sekarang kita semua sepakat pakai data BPS karena mereka sudah menggunakan KSA, kerangka sampel area. Dan projection di bulan November itu 2,2 juta. Kemudian projection di bulan Desember itu 1 juta. Nah, kalau anggap 3 Untuk juta saat ton, iya kan ini kan November Desember. Jadi 3 bulan 2 bulan terakhir itu kan 3 juta. Kebutuhan rata-rata kita sebulan 2,5 sampai 2,6 juta. Artinya akan ada shortage ya kalau produksi dengan kebutuhan di bulan yang sama. Ya, shortage sekitar 2 juta. Tetapi kita ini kan sebenarnya punya gudang bulog, punya pasar, pasar induk dan lain-lain. Itu harusnya itu memang ada stok yang disimpan yang itu kita geser pada saat shortage ini. Ya, shortage itu maksudnya kita simpan ini subjeknya siapa? Lembaga mana? loh harusnya Bulog sehingga yang diperlukan seperti diskusi di awal. Jadi yang kita perlukan adalah stok level di Bulog ya untuk di top up. Kita nggak bicara yang lain. Kan kalau tadi disampaikan dari teman Makassar cukup lebih, memang. Ya, memang cukup. Saya ingin pertajam soal itu karena ada perbedaan pandangan tadi kalau saya datang ke ini ke gudang Bulog di Jakarta Utara agak berbeda tadi dari cerita Anda Pak Arief. Kalau dari poin Anda kan sebenarnya ada mismanagement. Seharusnya kapan ada penyerapan itu kalau memang presisi pada masa penyerapan maka tidak akan terjadi kekosongan stok. Itu poin Anda. Tapi saya coba untuk mencari titik tengah dari dua pendapat yang berbeda tapi kita harus jeda. Usai jeda saya akan lanjutkan termasuk juga Kang Deddy ya saya akan ajak mintai pendapat soal perlukah kita impor di situasi sekarang sesaat lagi di obrolan malam. Ini keluargaku. Pak, paling lama 1 minggu dari ratas. Ya Pak, bahkan saya ini Pak ditanya ada uangnya nggak? Saya bilang ada. Sampai Sanggup sekarang nggak belum membeli ada. 1 juta. Ini saya ditanya Pak, sanggup nggak membeli 1 juta? Sanggup. Dengan harga berapa? 10.200 Pak. Iya, kita tunggu Pak. Sampai hari ini nggak ada Pak. Ini sudah makin dekat Pak. Kita hanya omong-omongan gini, janji-janji 2 kali Pak, udah nggak terrealisasi. Terus kalau nanti ini bukan soal siapa turun, siapa salah Pak. Kalau negara ini chaos karena pangan, siapa yang tanggung jawab? Kita jangan main-main masalah pangan sekali lagi. Jangan enteng ngomongnya itu. Ya. Tadi menjawab 600.000 ton siap. Siapnya di mana? Iya Pak, dari identifikasi Ditjen Tanaman Pangan itu di penggilingan ada 1,8. Itu yang sudah diidentifikasi Bapak. Sehingga kami menyatakan kalau ketersediaan itu ditanyakan. Saya tidak bicara kalau. Iya Pak, siap. Tidak ada kata-kata kalau di sini. Ini harus pasti. Ya. Karena ini masalah bangsa. Itu loh. Jangan bicara kalau. Atau diprediksi. Itu nggak usah ngomong sama saya di sini. Tidak Pak. Nah itu satu dari banyak dinamika yang terjadi di rapat dengar pendapat di tanggal 23 November lalu. Kang Deddy ada di dalam, mungkin bisa cerita. Ini kan jadi terlihat oleh kami orang awam. Ini berarti Bulog mengerahkan telunjuk kepada Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian nyatakan sanggup dalam 6 hari bisa mengumpulkan 600.000 ton. Satu, apakah itu mungkin 600.000 ton? Yang kedua, kalau Kang Deddy sendiri melihat ini dari beberapa lembaga yang ada di ekosistem beras kita, ini siapa yang salah? Ya, yang pertama kita nggak dulu bicara siapa yang salah. Kita bicara persoalan psikologi hari ini. Ada 2 psikologi yang berkembang hari ini. Pertama adalah psikologi pemerintah. Bulog yang memiliki kecemasan karena tahun depan adalah tahun krisis ya. Sehingga takut ada krisis pangan, cadangan pangan tidak cukup, kemudian rakyat marah karena harganya melambung, kemudian menjadi problem, tahunnya tahun politik menjelang pemilu. Kan itu problem. Kecemasan itu wajar dimiliki, karena bagaimanapun kita harus memiliki payung yang cukup kalau mau terjun. Ya. Yang kedua, juga harus dipahami ada kecemasan petani.
kecemasan petani adalah hari ini petani lagi menikmati harga gabah relatif baik. Harganya ada yang 5.40, ada yang 5.50, ada yang 5.60. Dan harga itu relatif harga yang menjadi harapan selama ini. Karena selama ini para petani jual harga gabahnya selalu di bawah 400 per kuintal, artinya 4.000. Nah, ini kan problem psikologi ini. Kemudian kalau tiba-tiba muncul isu impor, gitu, kan pasti mempengaruhi psikologi pasar. Ya. Dan kemudian harga menjadi turun lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih negara selalu begini? Pada saat kami menikmati harga dengan baik, selalu muncul isu impor. Tetapi pada saat kami tidak bisa jual gabah, tidak ada yang mengintervensi. Kan disinilah tugas negara untuk menyelesaikan kedua problem ini. Pertama adalah dari sisi pasar tidak boleh terganggu dong harga gabah yang lagi bagus di kalangan petani. Dari sisi ketersediaan ya memang harus tersedia. Nah itu kan manajemen, gitu, itu manajemen. Nah yang menjadi problem saat ini adalah pada saat ini saya ngalamin, saya petani nih. Kita ini 6 bulan yang lalu di sekitaran April, Mei, jual gabah itu nggak bisa terima uang tunai. April ya, April. Iya, itu kan diambil sama tengkulak tuh. Kemudian dia jual dulu berasnya ke pasar, setelah itu baru bayar ke kita. Nah, sekarang ini lagi rebutan, gitu loh, lagi rebutan. Nah, maksud saya jangan membeli ketika lagi gerebutan. Kenapa sih membeli itu tidak dilakukan ketika petani lagi banyak gabah, kemudian diserap sama juragan gabah. Nah, Pak Dedi tadi saya ke pasar Induk Cipinang gitu ya, ngobrol dengan Perpadi. Mereka bilang nggak masalah kok dilakukan impor sekarang. Saat ini justru petani menjadi konsumen. Pak Arief juga masih mungkin bisa menambahkan, menjadi konsumen. Mereka beli dan mereka menjual. Ini faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Iya, kalau yang jadi konsumen bukan petani, buruh tani. Karena buruh, nah ini tergantung culture ya. Saya kan hafal culture. Di culture daerah yang agak pegunungan, itu para petani menyimpan gabahnya. 1, di dapur disebutnya goah. 2, di luar dapur disebutnya leit. Kemudian di tingkat RW-nya, di tingkat dusunnya, itu disebutnya lumbung. Lumbung ya? Mereka punya. Tapi di wilayah penghasil gabah, di wilayah penghasil beras, padinya begitu masuk pematang sawah, langsung diserap oleh pasar. Langsung dijual. Pulang ke rumah seluruh buruh tani tidak bawa gabah, dia bawa duit. Ini kan sehingga mereka itu adalah pembeli, yaitu para buruh tani. Kan itu problemnya. Kak Dedi belum jawab pertanyaan saya tadi. Berarti ini menjadi masalahkah ketika momentum impor yang secara paralel dilakukan oleh Bulog dengan menyerap dari gudang-gudang gabah saat ini dilakukan secara paralel, ini menjadi masalah buat siapa? Petani, pedagang, atau pihak-pihak yang tidak mau ada impor? Iya, yang akan jatuh adalah harga jual petani. Otomatis petani, karena di beberapa wilayah ini sekarang ini kan dampak musim nih. Musim ini bagus banget menurut petani, karena dalam setahun hujannya terus menerus, sehingga nanamnya ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Nah mereka lagi menikmati hasil, lagi jual. Nah bagi mereka itu memiliki efek psikologi penjualan. Nah sehingga diperlukan kearifan. Kalau negara membutuhkan cadangan beras, nggak ada problem, gitu loh. Untuk apa? Untuk ngisi gudang Bulog. Caranya tetapi tidak boleh mengganggu pasar. Oke, nah berarti, jadi untuk cadangan. Berarti rekomendasi dari Kang Dedi sendiri di luar dari atau selain dari impor beras apa caranya? Bagaimana caranya mengisi stok yang sekarang hanya sekitar 50%? Iya, gabah di petani diserap. Tadi jawaban Pak Budi Waseso katanya sudah ke gudang-gudang di berbagai daerah, sudah melibatkan TNI Polri untuk sidak. Kementerian Pertanian menyerahkan surat pernyataan kesediaan yang tidak sesuai dengan ketika diverifikasi faktual. Gini, yang jadi problem ini kan kita nggak bisa nebak nih beras ada di mana. Kan problem Indonesia adalah itu, karena data tentang keberadaan beras itu kan tidak terdata secara baik. Ini yang melahirkan silang pendapat tentang data produksi. Nah, di mana beras? Ya beras hari ini di tukang, di bandar. Nah kita coba dengarkan apa pernyataan dari Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengenai tadi. Katanya sudah ada upaya, Pak Arief, nanti saya minta tanggapan Anda, silakan minum dulu. Tapi katanya sudah datang ke gudang-gudang,
periksa langsung, sudah melibatkan TNI Polri, tapi memang tidak ada stoknya. Jadi bagaimana melakukan penyerapan? Berikut ini. Bahwa bukan kita tidak berpihak petani, karena hari ini pun Pak, kami masih menyerap dari hasil produksi petani dalam negeri Pak. Sampai hari ini. Hanya persoalannya tidak sampai target karena barangnya tidak ada Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Tuh, Pak Arief, barangnya tidak ada, Bulog mau nyerap. Ya hari ini kan tadi seperti disampaikan, hari ini November Desember itu waktunya kita intervensi, bukan waktunya serap. Karena produksinya itu memang 2 juta sama 1 juta. Kebutuhannya sebulan 2,5 juta. Jadi akan sulit untuk menyerap hari ini. Oke. Yang bertanggung jawab untuk memastikan stok cadangan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, Pak Arief minum dulu, saya ke Kang Deddy. Yang bertanggung jawab kalau dari Komisi 4, silakan diminum dulu Pak Arief. Ya, kalau yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa stok-stok beras ini ada di gudang-gudang para petani, atau pertanyaannya adalah siapa yang berwenang memastikan bahwa para petani kita produktif menghasilkan gabah dan beras sehingga ketika once Bulog perlu untuk menyerap mengisi stok CBP itu ada siapa? Ya, yang pertama kan ada 3 kelembagaan yang ada di pemerintah. 1, ada Kementerian Pertanian yang tugasnya memproduksi. Menurut Kedua, Anda Kementerian Pertanian sudah optimal? ya yang optimal kan petani bukan kementerian, gitu loh. Dalam memastikan bahwa petani kita produktif menghasilkan gabah dan beras Saya yang yakin diperlukan? sudah 3 tahun ini kan petani kita relatif produktif. Itu bisa dibuktikan kan 3 tahun terakhir ini kita tidak impor kan. Nah kemudian yang kedua dari sisi ketersediaan, kalau gudangnya ya Bulog dong yang punya gudang. Tetapi dari sisi kebijakan kan kita sudah punya Badan Ketahanan Pangan. Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Ya Badan Pangan Nasional ini yang memiliki rencana besar apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan secara makro. Nah ini kan yang dimiliki sehingga kan menjadi problem hari ini adalah kita ini memiliki kecemasan terhadap ketersediaan pangan karena di gudang kosong. Gitu loh. Nah kemudian tetapi hari ini para petani lagi memiliki kebahagiaan. Karena apa? Karena harga gabahnya relatif baik. Nah kemudian itu data yang bisa diverifikasi. Komisi 4 menerima data itu. Ya iya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah problemnya cuma satu. Hari ini adalah waktunya mengeluarkan, bukan waktunya menyerap. Kalau bahasa kasarnya kan begitu loh. Menyerapnya harusnya kapan? Menyerapnya harusnya pada April, Mei yang waktu itu para petani memiliki kelemahan atau problem likuiditas terhadap aspek penjualan. Karena yang belinya nggak ada. Yang belinya adalah bandar. Nah sekarang ini siapa yang pegang berasnya? Bandar. Makanya logikanya adalah di pasar, gitu kan, harga berasnya naik. Tapi berasnya cukup. Berarti yang pegang siapa? Yang pegang adalah bandar beras, juragan beras. Yang Anda katakan tadi logika ekonomi berjalan ketika demandnya tinggi maka mereka menahan ya, stok itu logika mereka. ekonominya Itu berjalan sehingga kalau ingin membuat stabil kan gitu loh. Yang stabil kan Bulog yang bisa membuat stabilitas. Nah, stabilitasnya adalah gitu kan? Tadi mengisi gudang. Mengisi gudangnya ada 2 logika. 1 menyerap gabah petani, gitu. Yang kedua impor, gitu loh. Dan itu diperbolehkan ya melalui berbagai peraturan perundangan. Ya, Ada dua kalau memang itu sudah dibuktikan di gabah petani tidak ada dan untuk kepentingan negara ya bisa itu dilakukan. Tetapi prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak menjatuhkan harga jual petani itu perlu dilakukan. Jangan sampai ketika harga gabah naik kita selalu bicara impor sehingga jatuh. Nah negara harus punya kedua kualifikasi. Yang menjadi problem negara itu adalah beras yang untuk rakyat secara umum. Nah Indonesia ini kan orang kaya sama orang miskin beli berasnya sama harganya. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Pak Arief tolong cerahkan kepada kami. Jadi apa yang salah saat ini dengan kondisi yang kita hadapi saat ini? Apa yang salah dengan saat ini dan siapa yang seharusnya berbenah? Bukan salah, tapi ini sedang bebenah. Jadi siapa yang harus berbenah? Pertama Badan Pangan. Jadi Badan Pangan ini kan pertama Perpres 66 tahun 2021 baru dibentuk. Saya dilantik 21 Februari. Nah,
itu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan ya untuk penjelasan ini. Kemudian ada dua kementerian, wewenang dari tiga kementerian termasuk BUMN. Yang dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian itu sudah mulai ditransfer, termasuk penugasan Bulog ya. Itu diberikan kepada Badan Pangan Nasional untuk menugaskan Bulog. Ya, ini semua sedang dalam proses. Jadi misalnya penentuan jumlah cadangan pangan pemerintah, kemudian yang bertanggung jawab terhadap distribusi, kemudian mengenai HAP, harga acuan pembelian, harga acuan penjualan, itu ada di Badan Pangan. Sebenarnya sekarang ya pasca Perpres 2021. Iya. Neraca itu sebenarnya itu juga ada di kita, tentunya berkoordinasi dengan BPS, Kementan dan juga dalam rakortas dengan Menteri Menko Perekonomian. Jadi kalau di hulu itu adalah tugasnya Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian tidak akan bicarakan harga lagi. Ya. Tidak akan bicarakan cadangan pangan lagi, enggak. Mereka akan bicara? Banyaknya di produksi. Oke. Ya, produksi ada di teman-teman Kementan. Kemudian Badan Pangan ini lebih ke pasca panen, mulai dari persiapan off-take ya sampai dengan hilirisasi logistik. Nah, Perpres 125 tahun 2022 ini itu sudah mengatur mengenai CPP. Jadi ke depan Bulog itu sebenarnya tugasnya tidak hanya beras, jagung, kedelai. Pangan lain ya, jenis pangan lain. Jenis pangan lainnya yang ada ditambahin ya. Jadi ada 11. Kan padi, jagung, kedelai, ruminansia, ayam, telur, gula konsumsi, bawang merah, bawang putih, cabai gitu kan. Ditambahin lagi 2 Pak Dedi. Ada ikan dan minyak goreng. Oke. Nah, itu the rest akan diberikan kepada BUMN holding pangan. Itu dulu saya di Root Holding, ID Food atau RNI. Itu di situ ada 5 anak perusahaan. Okay. Itu juga dipersiapkan untuk itu. Nah, dananya dari mana? Dananya itu disiapkan dengan Kementerian Keuangan dan Himbara. Kemudian tugas yang satu lagi, Kementerian Perdagangan, itu balance ya. Neraca perdagangan. Oke, ke depan kalau berbenah semua dan ada di Badan Pangan Nasional, apakah situasi seperti ini bakal terjadi atau bisa dimitigasi atau bisa dicegah? Sudah, kita kan nomor 1 kita kan harus punya neraca pangan. Ya, neraca pangan kita siapkan. Ya, sekarang kita udah punya. Pernah lihat supermarket, Mbak? Supermarket itu pernah nggak kalau datang nggak ada ayam? Ya. Nggak ada. Ada daging sapi selalu ada, mineral water ada, nggak punya pabrik, nggak punya feedlot, nggak punya farm, nggak punya macam-macam. Tapi kok punya? Ini kan bicara masalah inventory management kan. Nah, saya kan dididik sekian lama sebagai profesional di retail bisnis gitu. Jadi Anda bisa menjamin tidak akan terjadi? Loh, sangat bisa. Apalagi untuk produk-produk yang shelf life-nya panjang. Ya, seperti itu, beras? Loh, beras itu sangat panjang shelf life-nya. Jadi kalau Kang Deddy tadi sampaikan waktunya serap di Maret April, kemudian sampai Desember sampai setahun dengan kadar air 14%, kemudian di manage dengan suhu ruang yang baik, apalagi Bulog sekarang punya silo yang cukup baik, Pak Buas sudah bangun banyak loh ya. Itu diisi, disiapkan di kadar air 14%, itu selesai urusan kita. Jadi apa yang menjadi solusi hari ini adalah ya, bagaimana kita memanage stok. Kecuali nanti ya yang perishable. Jadi Bulog ini nanti jagung, ya, kedelai. Ya. Yang lainnya the rest kita kasihkan ID Food. Kita perlukan teknologi. Ya. Jadi kita udah siapin ya, mulai sekarang kita dikit-dikit harus punya cold room, harus punya river container, harus punya heat pump dryer, harus punya berarti sudah disiapkan atau baru mau disiapkan? Sudah, sekarang saya sudah siapkan di 27 titik. Ya, Baik. untuk trial seperti itu. Pak Arief, sepertinya kita butuh waktu banyak untuk elaborasi seperti apa peran Badan Pangan Nasional nanti ke depan, tapi setidaknya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 29 November. Kita tunggu apakah 28 November 2022 kita tunggu ke depan janji Anda apakah dengan lahirnya berdasarkan Perpres nomor berapa? Saya boleh tambahin satu hal ya? Sudah habis waktu kita? Enggak, karena ini penting. Jadi terakhir ya? Iya, terakhir. Jadi begini.
Jangan panjang-panjang. Iya, tolong bantu kita sekarang ya untuk stabilisasi itu 2. Oke. Di hulu tadi kita bantu petani peternak, kita beli dengan termasuk harga Kementerian yang Pertanian baik. di sini ya? Iya, kita Oke. beli dengan harga yang baik. Di hilir Pak Presiden titip, Oke. inflasi tidak boleh jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Nanti nggak ada manfaatnya. Itu Oke. poinnya. Oke, jadi tadi saya ditambahkan, selain kita meminta komitmen, juga diminta kontribusi kita untuk membantu Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas stok keterjangkauan pangan kita, termasuk beras. Kang Deddy nanti kita undang, nanti kita ngobrol lebih panjang, tapi waktunya sudah habis. Terima kasih buat Anda semua. Terima kasih.